anak SMA tuh dari percintaannya, ada aja pasti yang curhat-curhat yang kayak gitu kan. Percuma juga kalau nilai akademik kita besar, kalau misalnya akhlak kita nggak baik. Nah, kualitas pendidikan di Indonesia itu banyak juga dikembangkan oleh generasi-generasi muda. Halo semuanya, balik lagi sama kita di ini podcast kita IPK 4.00. Sama aku Malika, dan di episode kali ini kita bakal bahas tentang pendidikan yang berkualitas dan bagaimana sih cara berkontribusi untuk mendorong kegiatan itu. Nah, kita nggak bakal bahas ini cuma sama aku sendirian dong ya. Dan kali ini udah ada narasumber spesial, winner dari Miss Hijab. Boleh silakan. Oke, halo, perkenalkan dulu sebelumnya, aku Sinta Mediasari. Aku merupakan winner Miss Hijab Sumatera Selatan tahun 2024. Wah, coba tuh. Udah panjang ya prosesnya, dan akhirnya gimana nih perasaannya jadi Miss Hijab di 2024? Perasaannya senang, terus awalnya kaget juga, nggak berekspektasi untuk mendapatkan titel winner sebelumnya di Miss Hijab, karena awalnya kan ikut itu kan awalnya karena Miss Hijabnya itu berhubungan dengan dunia sosial dan juga dunia pendidikan, dan background aku juga di dunia sosial, organisasi yang aku ikuti, dan juga pekerjaan aku di dunia pendidikan, jadi balance, jadi mau coba ikut kayak gitu. Alhamdulillah ternyata winner. Dan berarti ini pengalaman pertama ya? Iya, benar. Untuk pageant baru pertama kali. Waktu SMA pun belum pernah? Belum pernah sama sekali. Berarti banyak belajar hal baru dan Benar. jadi winner ya? Benar, alhamdulillah. Itu berarti nyambil ya kan karya kasihnya juga sebagai guru ya? Iya, benar. Sebagai guru di mata pelajaran apa? Pendidikan Kewarganegaraan. Wah. PPKN. Waktu di proses pemilihan Miss Hijab itu waktu di ngajar di mana? Kalau sekarang itu ngajarnya di SMA Sriwijaya Negara Palembang sama di SMP Quranpreneurship Indonesia gitu. Oh, jadi masih gabung? Masih. Dua ya? Masih di 2 sekolah, 1 SMP, 1 juga SMA. Dan itu ngatur waktunya gimana dong? Untuk ngatur waktunya sesuai dengan jamnya masing-masing. Misalnya kalau di sekolah Quran itu khususnya cuma di hari Jumat. Kalau untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama Sabtunya itu di SMA gitu. Kalau misalnya kayak waktu ikut audisi Miss Hijab kemarin itu kan ada karantina ya? Iya benar, ada karantina. Itu gimana? Izin ya? Kalau karantina kebetulan kan karantinanya tuh 3 hari di asrama haji. Itu sebelum karantina juga ada prakarantina, tapi prakarantina itu lebih banyak online-nya. Jadi kalau misalnya online kan nggak terlalu mengganggu aktivitas untuk mengajar nih. Kalau misalnya karantina kebetulan itu di tanggal waktu masih libur sekolah, masa sesudah Lebaran. Iya. Nah itu kan masih liburan sekolah, alhamdulillah nggak mengganggu gitu. Tapi lumayan juga ya buat manage waktunya. Benar. Belum lagi mungkin ada tugas-tugas bawaan dari sekolah. Benar, lumayan hektik emang. Tapi keren banget sih Kak Sinta, Iya. so proud of you. Dan kita hari ini bakal ngebahas tentang kualitas pendidikan nih. Kualitas pendidikan. Gimana nih, menurut Kak Sinta kualitas pendidikan di negara Indonesia tuh udah memadai belum? Kalau dibilang memadai sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, tapi kalau dibandingkan pendidikan zaman dulu, sekarang tuh jauh lebih upgrade, karena kan sekarang udah ada internet, teknologi, itu kan membantu proses belajar siswa itu sendiri kan. Mereka bisa mengakses materi-materi pembelajaran itu misalnya melalui jurnal ataupun artikel yang ada di Google misalnya, atau Google Scholar kalau misalnya anak-anak sekolah pakai kan, atau misalnya menggunakan misalnya kuis menggunakan aplikasi Quizizz ataupun Kahoot dan lain-lain. Itu kan lebih efisien, lebih canggih dan modern juga kan sekarang, karena mengikuti juga arus globalisasi yang besar kan, artinya kita harus berkembang pendidikannya kayak gitu. Dan jadi menurut Kak Sinta, teknologi ini sangat membantu ya? Sangat membantu sekali. Dan alhamdulillah udah masuk ke Indonesia. Bener, alhamdulillah. Dan generasi-generasi sekarang tuh juga sepertinya berkembang sama teknologi tuh beradaptasinya cepat banget. Cepat banget. Dan sangat terbantu juga. Benar, terbantu juga. Walaupun mungkin ada beberapa efek negatif ya. Ada beberapa efek negatif, tapi positifnya juga ada. Gitu. Tetap harus ya, kita bener. kontrol lah baik-baik. Benar. Dan kakak nih sebagai guru kan ya kita ada
kontribusi untuk mengontrol ya dari bener. sisi negatif dan positif tersebut ke siswa-siswanya. Misalnya kalau menurut Kak Sita, baiknya dalam bentuk apa tuh Pak? Kalau misalnya pendidikan di sekolah itu kan bukan pendidikan akademik aja, tapi kita diajarkan pendidikan karakter, penanaman karakter, bagaimana siswa itu menyerap nilai-nilai positif yang ada di lingkungan sekitarnya atau di lingkungan kesehariannya kan. Penanaman karakter itu kan misalnya kalau di sekolah bisa dilihat di pelajaran aku pun, misalnya pendidikan keluarga negaraan itu ada nilai-nilai karakternya. Oh, misalnya sikap gotong royong, kerjasama. Terus misalnya kalau di agama itu kan nilai-nilai spiritual atau religiusnya itu kan dinilai juga dari situ. Jadi pendidikan karakter itu memang bisa dijadikan sebagai acuan dalam penanaman karakter yang baik untuk anak-anak sekarang. Karena kan percuma juga kalau nilai akademik kita besar kalau misalnya akhlak kita nggak baik. Nah, makanya akhlak yang baik itu kan harus ditanamkan dari dini gitu. Tapi bukan hanya dari sekolah, tapi dari lingkungan keluarga juga gitu. Lingkungan sehari-hari itu kan bukan hanya dari sekolah. Benar, bukan dari sekolah. Iya. Waktu dia main setelah sekolah. Benar. Karena lingkungan tempat main itu tuh sangat-sangat berpengaruh sih. Sangat berpengaruh sekali, benar. Dan memang mungkin keluarga dan dari sekolah tetap harus mendukung. Benar, tetap harus mendukung, support. Nah, kakak kan sebagai guru SMA juga. Iya, guru SMA. Gimana nih pandangan kakak menurut tentang generasi kita yang sekarang lagi mungkin anak SMA? Iya. Udah cukup belum untuk mendukung kualitas pendidikan di Indonesia? Kalau untuk generasi zaman sekarang mendukung kualitas pendidikan ya, lumayan. Karena kenapa? Sekarang banyak generasi muda atau anak-anak muda sekarang itu kan lebih maju, lebih pintar, lebih mengerti teknologi, bisa mengembangkan misalnya aplikasi ataupun perangkat-perangkat lainnya yang bisa membantu proses pendidikan itu sendiri. Misalnya kan kita banyak nih sekarang startup pendidikan yang difounderin oleh generasi muda juga kan, contohnya Ruang Guru dan lain-lainnya itu kan menunjukkan bahwasannya kualitas pendidikan di Indonesia itu banyak juga dikembangkan oleh generasi-generasi muda. Jadi bukan hanya generasi yang lebih senior, tapi generasi muda juga tuh bisa mampu mengembangkan tingkat kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Alhamdulillah nih sekolah-sekolah sekarang tuh udah semakin memadai banget ya fasilitasnya. Benar-benar. Dan nggak cuma sekolah tapi juga perguruan tinggi ya. Iya, perguruan tinggi juga kayak sama. Contohnya salah satu Smart Campus ya, kayak ada Palkomtek tentunya. Benar. Nah, aku penasaran banget nih, kenapa sih pada awalnya Kak Sinta tuh tertarik sama pendidikan? Awalnya tertarik di dunia pendidikan sebenarnya nggak tahu sih awalnya tuh gimana, cuman kan awalnya dulu tuh kan aku ikut ikatan dinas. Cuman ternyata aku gagal di pantitirnya tuh. Nah, sudah dari situ kan bingung, kata ibu coba dulu mau jadi guru nggak. Akhirnya tahun depan kuliah, bingung mau jurusan apa ya, disaranin guru, akhirnya jadi guru. Terus pas dijalanin ya sesuai dengan passion aku juga ya, mungkin karena aku tuh orangnya suka ngomong tuh. Jadi kalau guru tuh kan harus banyak komunikasi, banyak ngomong kan, karena nggak mungkin kita menyampaikan sesuatu dengan dia pasti kan ngomong, berbicara kan, berkomunikasi. Karena aku suka, jadi waktu ngejalaninya, waktu kuliah sampai sekarang bekerja, enjoy sama pekerjaan aku sekarang, karena aku ngerasa memang sudah sesuai passion aku nih untuk mengajar kayak gitu. Itu kan tentunya penyampaian materi itu juga mungkin nggak hanya mentok-mentok di komunikasi ya. Bener. Harus ada perasaan, apalagi kan dengan siswa kita ya. Iya. Kalau misalnya rasanya kita gagal menyampaikannya dengan itu rasanya pernah nggak gitu? Kalau kita mengajar itu emosional itu memang harus dikontrol. Baik itu bukan hanya marah-marah ya, emosional tuh banyak ragamnya ya. Bagaimana kita harus menghadapi situasi siswanya lagi ada masalah. Itu kan biasanya siswa ada masalah tuh cenderung ada aja ulangnya. Istilahnya tuh ada aja yang caper, cari perhatian. Itu anak-anak SMA suka kayak gitu. Kalau ada masalah mulai cari perhatian, mau marah-marah atau misalnya buat ulah. Kalau di anak SMA itu banyak banyak ulahnya ya, bukan ulah sih, banyak nakalnya. Tapi wajar sebenarnya, namanya anak-anak sekolah pada masanya. Misalnya kayak
mau keluar pas jam pelajaran. Waduh. Oh, alasannya ke toilet, tahu-taunya ke kantin. Oh, dicari-cari sampai kemana. Kan kalau kita nggak mantau siswa kita tuh bisa-bisa dia kemana kita kan nggak tahu, sedangkan kita harus mengkondisikan kelas itu, bagaimana siswanya harus belajar, mengkondisikan kelas dan menyampaikan materi dengan baik. Jadi kita harus apa ya istilahnya, kalau aku mengajar itu mengkondisikan kelas, memastikan semua yang aku sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan memastikan semua siswa-siswa aku tuh dalam keadaan yang baik kayak gitu. Untuk menerima juga. Bener, untuk menerima apa yang aku sampaikan. Dan Gitu. pernah nggak tuh ada kejadian-kejadian dari pengalaman kita waktu misalnya kayak siswanya lagi ada masalah, belum siap menerima materi. Kalau misalnya ada masalah itu, kalau aku pendekatannya secara empat mata langsung ya. Karena kalau kita berkomunikasi dengan anak SMA itu berbeda dengan anak SMP. Kalau anak SMP kita nasehatin, itu biasanya masih mendengar. Cuman kalau kita untuk anak SMA itu kan udah dewasa nih, udah masuk tahap ya puberti lah ya istilahnya. Nah mereka itu kan apa ya, nggak suka dinasehatin. Mereka tuh lebih cenderung pengen didengar. Jadi kalau mereka minta saran atau nasihat baru kita nasehatin, tapi kalau memang mereka curhat ya kita dengerin aja, karena nggak semua orang itu, anak-anak SMA itu mau dinasehatin. Kadang tuh cuma butuh didengarkan aja kayak gitu. Dari emosi-emosi dari yang pernah kakak Sinta temuin nih, gimana cara mereka buat balik lagi gitu, mengadakan dirinya lagi di kelas? Ya pasti butuh support ya, kalau kayak gitu butuh dukungan, butuh support, terus diberi motivasi dan semangat tentunya. Karena kan kalau misalnya mereka curhat tuh artinya mereka tuh butuh tempat didengarkan dan butuh tempat apa ya, diberikan suatu semangat. Mungkin dia tidak menemukan di rumah, tapi dia menemukan sosok yang bisa mendengarkan curhatnya itu di sekolah. Misalnya kan ada anak yang tertutup di rumah, ada masalah di rumah, curhat sama gurunya kayak gitu. Permasalahan siswa tuh banyak, mulai dari orang tua misalnya, atau dari pelajaran, ataupun dari sekolah, ataupun ada juga kan anak SMA tuh dari percintaannya. Ada aja pasti yang curhat-curhat yang kayak gitu kan. Karena aku ngalamin sendiri, karena aku kebetulan wali kelas. Jadi aku ngerasain Kelas ini juga sebagai wali kelas. Waktu itu di semester kemarin aku diamanahin jadi wali kelas 12 karena menggantikan guru sebelumnya yang resign ikut suaminya. Jadi aku jadi wali kelas 12 kemarin. Jadi kelas 12 itu kan kelas akhir ya. Jadi masih mau masih siap-siap kuliah, atau kerja atau segala macam, itu kan pasti banyak problemnya gitu. Dan emosi kenceng banget gitu. Bener, apalagi usianya tuh nggak terlalu jauh kan. Aku kan juga sama mereka yang kelas 12 tuh nggak terlalu jauh, jadi kan memahami lah kondisi mereka tuh seperti apa sebagai anak-anak muda zaman sekarang kan. Jadi banyak yang curhat, banyak yang cerita, ada yang butuh nasihat, saran dan lain-lain kayak gitu. Mereka pastinya juga lebih enjoy ya? Lebih enjoy karena ya mungkin gak terlalu jauh umurnya, jadi mereka lebih leluasa untuk cerita. Dan ini kan sama anak kelas 12 yang memang pressure-nya lebih banyak banget ya, Banyak dari sana pressure-nya. dari sini untuk mau siapin kuliah atau siapin ke bidang selanjutnya. Bener. Mungkin ada yang pengen kerja atau apapun itu. Di situ gimana ya, banyak banget tuh kejadian-kejadian yang salah pilih jurusan. Benar. Karena mereka juga masih belum tahu ya pengembangan mereka tuh kemana, arahnya kemana, Benar. skill mereka kemana. Memang jadi dan itu sampai sekarang, sampai tahun ini masih banyak banget Masih yang banyak salah banget. pilih jurusan. Benar. Dan gimana sih caranya, cara menurut Kak Sinta biar pendidikan ini tetap, walaupun ditunjang agar berkualitas, tapi nggak tetap terarah gitu. Terarah. Ya, Oke. dan memang misalnya kalau misalnya kita nggak bisa mengarahkan, setidaknya ada peran lagi kan dari diri Benar. sendiri ya. Benar. Kalau sekarang supaya pendidikannya terarah ya, misalnya contohnya kelas 12 tadi, mungkin aku lebih nanyain passionnya atau skillnya tuh di bidang apa. Oh misalnya kalau kamu aktif berkomunikasi, kamu bisa berkomunikasi dengan baik, oh mungkin kamu bisa masuk hukum.
kayak gitu. Itu kan hukum itu kan harus pinter berkomunikasi kan. Atau misalnya kalau kamu tertarik di dunia teknik, apa misalnya mesin atau segala macam, kamu bisa masuk teknik. Nah, atau misalnya kalau kamu suka di bidang teknologi, kamu bisa masuk di jurusan yang komputer kayak Fasilkom dan segala macam itu. Atau misalnya kamu pengen jadi guru, ya pasti baliknya lagi ke FKIP. Kalau kesehatan ya pasti kedokteran ataupun yang bidang-bidang kesehatan yang lainnya kayak gitu. Iya, tapi banyak yang mungkin siswa dan siswi itu belum tahu kepentingan mereka tuh apa ya, karena di kelas 12 tuh umur nggak baru 17 kali. Baru 17 bener. Iya, masih bingung kan. kadang juga milih jurusan itu mereka tuh yang mereka inginkan, bukan yang mereka kuasai atau yang memang sesuai dengan skill atau passionnya kan. Nah itu yang tantangan terbesar mereka tuh, biasanya ngikutin ego, oh aku tuh senengnya ini, padahal sebenarnya nggak ada kemampuan di situ. Nah itulah yang menyebabkan anak-anak itu suka salah jurusan. Nah karena lebih mengikuti apa yang mereka inginkan daripada yang mereka bisa lakuin kayak gitu. Kalau misalnya memang nih ya, pendidikan ini seperti ini nggak terarah kan ya, apa masih bisa ditunjang agar kualitas pendidikan itu tetap berkualitas? Oke, kalau misalnya menunjang supaya pendidikan itu tetap terarah dan berkualitas, itu makanya di sekolah itu ada yang namanya guru bimbingan konseling. Jadi guru bimbingan konseling itu bukan hanya mengasih saran ataupun mengurusi masalah siswa bermasalah, tapi bagaimana guru bimbingan konseling itu dapat mengarahkan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya tadi, baru diarahin ke dia tuh bagusnya di sini, nilai-nilainya tuh bagus di sini. Artinya kita arahin dia, misalnya kalau dia IPA-nya bagus ya, di jurusan IPA kayak kimia, matematika, fisika, biologi dan lain-lainnya bagus, ya mungkin diarahin ke kesehatan atau misalnya teknik segala macam itu. Tapi misalnya kalau dia cenderung nilai sosialnya lebih tinggi, mungkin dia diarahin ke fisip, misalnya ilmu politik dan sosial kan, HI misalnya, atau administrasi publik kan sekarang ada, atau misalnya hukum yang kayak gitu. Jadi diarahin sesuai dengan minat dan bakatnya dan juga skillnya juga. Makanya itu ada guru bimbingan konseling di setiap sekolah untuk mengarahkan atau mendata siswa itu kira-kira minat dan bakatnya itu di mana sih, kayak gitu. Selalu berdasarkan dari diri sendiri ya. Benar. Gak dari keinginan aja, karena malah jadi pressure aja ya. Benar. Dan gimana nih menurut Kak Sinta sendiri untuk anak-anak, mungkin siswa dan siswi di kelas Kak Sinta ya, Kak Sinta pegang ya, gimana nih caranya nyemangatin mereka biar mereka di kelas 12 kan ya? Iya, kelas 12. Oh, berarti udah selesai dong? Udah selesai, udah tamat. Udah tamat. Baru ya kurang lebih tanggal 6 Mei kemarin itu pengumuman kelulusan siswa kelas 12. UTPG? Bukan, siswa lulus. Oh, baru lulus. Itu 6 Mei. Udah mulai UTBK, udah mulai jalan gelombang 2 kalau nggak salah, aku ngikutin anak-anak. Gimana tuh di perasaan mereka? Ada yang kayak sharing-sharing ke Sinta? Ada sharing-sharing seputar jurusan yang dipilih. Oh, kira-kira Bu, aku nih cocoknya di mana ya? Mungkin ada saran dari Ibu apa segala macam ya. Aku saranin sesuai dengan kehidupannya di sekolah gimana, nilai-nilainya gimana. Jadi aku saranin sesuai dengan passionnya mereka yang aku lihat ya. Terus tapi balik lagi ke pribadi masing-masing, karena kan aku milih tapi nanti kalau mereka nggak suka kan takutnya kan nggak bagus juga kan. Balik-balik lagi ke pribadi masing-masing kayak dan gitu. Dan tentunya karena pendidikan juga bukan di sekolah aja. Bukan di sekolah aja, banyak. Pendidikan itu banyak banget, itu luas, dan kita juga bisa belajar dari diri sendiri, nggak hanya dari lingkungan sekitar. Dan apalagi cuma di sekolah ya. Karena kita sebagai manusia emang rasanya never stop learning gitu ya. Karena manusia ya untuk berkembang atau beradaptasi ya pastinya harus belajar terus. Bener, nggak ada tenggatan waktu atau usia untuk belajar kayak gitu. Oke, banyak kan. Jadi gimana nih Kak Sinta sebagai BCJAP 2024 nih, udah ngelakuin proker apa aja nih? Kalau melakukan proker kan karena setiap finalis itu pasti memiliki advokasi. Kalau di BCJAP itu ada advokasi, terutama di bidangnya perempuan pasti. Terus yang paling penting itu ada sosial sama pendidikan. Karena untuk juara 2, juara 3-nya aja itu disebut, misalnya kalau runner up 1 juara 2 ya artinya itu BCJAP sosial. Kalau juara 3-nya atau runner up
duanya itu misi hijab pendidikan. Nah, jadi sebenarnya fokusnya itu ada di sosial sama pendidikan. Nah, concernnya itu ya pasti di dunia pendidikan sama sosial. Jadi aku harus terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial sama pendidikan yang tentunya berguna untuk halayak banyak. Nah, kalau sekarang sih aku tuh kan kebetulan juga tergabung di dalam relawan kesetiakawanan sosial. Itu kan di bidang sosial nih, tapi lagi ada juga di relawan itu membuka proker namanya Rumah Tahfiz Al-Hadi sama Rumah Literasi Kawan Baca, yang dimana membantu proses pendidikan anak-anak di luar jam sekolah untuk menjadi seorang tahfiz yang dimana menghafal minimal juz 30 kayak gitu. Jadi kolaborasi antara misi hijab sama relawan kesetiakawanan sosial tadi. Ini masih ongoing ya? Masih ongoing, udah berjalan baru 2 mingguan gitu. Aku kemarin grand final misi hijabnya itu tanggal 21 April, jadi masih baru, dan terus akan menjalankan proker-proker yang akan ada di misi hijab tentu. Dan terusnya akan lebih berkembang lagi ya? Iya, tapi fokusnya tuh sekarang tuh lebih ke arah matengin advokasi, karena kan perwakilan Sumsel akan dikirim ke misi hijab Indonesia. Jadi kan misi hijab provinsi itu nanti akan dikompetisikan lagi bersama misi hijab provinsi lain seluruh Indonesia kayak gitu. Dan itu pada bulan berapa? Juni? Di bulan, insya Allah bulan 11 November. November ini. Sisa dari Mei ke November Iya. berarti fokus di proker ya? Fokus di proker sama persiapan ke nasionalnya itu. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Cinta atas topik kita hari ini. Terima kasih juga. Terima kasih banyak udah nyempetin kepala konten. Iya, terima kasih juga udah undang aku ke sini. Sama-sama. Semoga Kak Cinta amannya sebagai misi hijab. Amin, ya. Insya Allah. Keren banget sih. Dan mungkin mau say hi sama siswa-siswinya? Boleh. Iya. Oke. Nah, jadi memang untuk mendukung kualitas pendidikan di generasi kedepannya, banyak hal-hal atau tantangan-tantangan yang akan datang tentunya. Benar. Dan gak semuanya itu berjalan secara lancar. Kita tetap harus keeping it online, kayak harus tetap terarah dan banyak macam lainnya. Jadi itu dia, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton episode kali ini bareng Kak Sinta sebagai winner Miss Hijab di 2024. Dan jangan lupa buat klik like, follow ke Instagram Kak Sinta Sinta MDASR. Sinta MDASR. Jangan lupa di follow dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Palkontek TV. I'll see you guys on the next video.